aplikasi Zoom jam'an marhuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allahu rahima. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala hadzal nabi ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du. Para bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita pagi ini dapat menghirup udara di hari yang baru setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kematian kita, dan setelah kita melaksanakan sholat subuh baik secara berjamaah maupun sendiri, namun juga mendapatkan pahala jamaah, kita sejenak melaksanakan perintah yang lain, yaitu mencari ilmu dalam rangka menjadikan landasan bagi ibadah-ibadah atau amaliyah yang akan kita laksanakan pada saat PSBB ini. Para bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama sebelum saya masuk pada inti pembahasan, kita perlu mengetahui apa itu maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah hifzuddin. Yang kedua adalah hifzun nafas. Yang ketiga adalah hifzul aql. Yang keempat adalah hifzul ird atau hifzul nasab. Dan yang kelima adalah hifzul mal. Ini mesti berurutan. Tidak boleh yang satu naik mengalahkan kepada yang di atas. Nggak bisa. Yang pertama, yang paling prioritas, tujuan agama itu adalah hifzuddin, menjaga agama. Karena itulah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jihad. Agar agama ini tetap eksis di muka bumi. Agar agama ini ya tidak direndahkan oleh orang-orang yang merendahkan. Kemudian ada hifzun nafas. Karena itu kita dilarang untuk membunuh. Ya. Kenapa? Karena jiwa ini sama halnya dengan agama itu milik Allah. Tubuh ini milik Allah, kepunyaan Allah. Tidak boleh kita lukai, tidak boleh kita rusak. Tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah hifzul aql, menjaga akal. Kenapa? Karena akal ini adalah instrumen yang membedakan makhluk Allah, yaitu manusia, yang paling mulia dibandingkan makhluk yang lain. Jadi instrumen kemuliaan ini nggak boleh dirusak. Karena itulah tidak boleh minum yang memabukkan. Tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Dan yang keempat adalah hifzun nasl atau hifzun nasab. Menjaga kehormatan, menjaga nasab. Karena itulah berdasarkan tujuan agama ini, orang tidak boleh melakukan perbuatan zina. Karena anak yang lahir dari perbuatan zina tidak jelas nasabnya. Dan dia rendah kehormatannya. Ya. Dan yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Karena itulah dilarang mencuri, mengambil milik orang lain, dan sebagainya. Para bapak sekalian yang saya hormati, nah ketika kita tahu maqasidus syariah, maka segala ibadah, segala ketentuan agama yang seandainya dilaksanakan bisa mengganggu maqasidus syariah, maka ya ketentuan agama itu bisa dikalahkan dalam rangka menjaga. Contohnya apa? Contohnya begini. Misalnya, artinya
dalam rangka menjaga ini semuanya, maka ketentuan-ketentuan syariat itu bisa dikalahkan. Contohnya adalah ketika orang tidak ada makanan yang mesti dimakan, kecuali bangkai. Padahal bangkai itu menjadi ketentuan syariat haram dimakan. Tapi dalam rangka hifzun nafas, menjaga jiwa agar jangan sampai celaka, maka boleh memakan bangkai. Sholat ya di masjid kita lakukan secara berjamaah adalah ketentuan dari syariat. Kita dianjurkan untuk berjamaah. Tapi manakala saat berkumpul sangat kuat diindikasikan agar menyebar ya wabah corona, maka sholat sebagai sebuah syariat ya dalam rangka hifdzun nafas itu bisa dihentikan dulu. Berjamaahnya ya, bukan sholat. Baik, kira-kira demikian. Nah, sekarang kita berada pada kondisi di mana wabah ini sedikit bisa disikapi, sehingga beberapa daerah kemudian menentukan PSBB, ya, membuat kebijakan dilakukannya PSBB. Nah, ini tentu saja berbeda halnya ibadah yang kita lakukan pada kondisi sebelum dilakukan PSBB. Kalau seandainya pada saat sebelum PSBB, maka sama sekali kita tidak diperkenankan untuk berjamaah di masjid. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tapi pada saat PSBB, maka diperbolehkan tentu saja dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi terkait dengan kumpulnya orang di masjid dalam rangka ibadah. Mungkin inilah yang saya ingin sampaikan tentang bagaimana tinjauan fikih terkait dengan syarat-syarat berkumpul di masjid, beribadah di masjid dalam rangka PSBB. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita tahu bahwa ketika PSBB orang dibolehkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah, ya, tapi dengan menggunakan masker. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana hukum sholat dengan menggunakan masker. Yang kedua, saat PSBB, orang diperkenankan sholat, tapi dengan membuat jarak antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana hukum, ya, di mana sop sholat itu tidak rapat. Yang ketiga, yang harus kita paham adalah bahwa orang yang sholat ke masjid, maka ketika memegang benda yang dikhawatirkan menjadi media penularan atau penyebaran COVID, sangat dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun. Atau kalau mau praktis, menggunakan sanitizer. Padahal kita tahu sanitizer ini mengandung alkohol. Nah, bagaimana sholatnya orang yang sebelumnya ya membersihkan tangannya dengan sanitizer. Kalau yang lain, saya pikir bisa dengan mudah kita lebih paham. Misalnya, kalau seandainya masuk atau keluar masjid, dianjurkan untuk tidak berbarengan, ya, dan yang lain tentu saja. Baik, Bapak sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan sholat menggunakan masker. Kita mengetahui bahwa anggota yang ada di wajah itu dibutuhkan. Ya, jadi anggota wajah itu menjadi anggota wajib, ya, atau rukun untuk dilibatkan dalam sholat pada saat sujud. Berdiri, kita tentu saja kan tidak menggunakan wajah, apalagi yang lain. Ya, tapi yang lain. Nah, pada saat sujud, maka kita mengetahui rukun sujud itu, anggota yang mesti sujud, itu ada 7. Yang pertama,
adalah kening. Yang kedua adalah dua telapak tangan. Berarti 3. Yang keempat dan kelima adalah lutut. Dan yang keenam dan ketujuh adalah batnu rijlil batnu asabi rijl, atau permukaan bawah jari-jari kaki. Nah, ini rukun. Jadi ketika sujud orang harus nempel 7 anggota ini ke tempat di mana dia sholat. Nah, terkait dengan hidung, di mana kita menutupi hidung dengan masker, ini ada khilaf di antara ulama. Ulama kalangan Hanabilah mewajibkan. Jadi menurut Hanabilah, hidung itu termasuk anggota yang wajib nempel ke tempat sujud. Sementara menurut kalangan Syafi'iyah dan mazhab yang lain, hidung dimasukkan, ya, itu termasuk kening. Jadi kalau seandainya kening, maka itu pun sudah sah. Nah, bagaimana pandangan ulama Syafi'iyah terkait hidung yang ditutup dengan satir atau dengan penutup ketika dia sujud, maka hukumnya makruh. Ya, bila ada orang menutup hidungnya, ya, untuk sujud sehingga hidungnya tidak nempel ke tempat sujud, hukumnya makruh menurut kalangan Syafi'iyah. Bisa kita baca di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi. Nah, konsekuensi dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal adalah ketika orang, ya, itu memakai masker ketika sujud, maka ketika mereka mewajibkan hidung itu mesti nempel, maka menjadi keharusan tidak boleh pakai masker. Baik. Nah, dari sini kita tahu bahwa menggunakan masker ada yang mengharamkan kalangan Hanafiyah, kalangan Hanabilah, dan ada yang memakruhkan kalangan yang lain, khususnya Syafi'iyah. Kita lihat tadi tuh maqasidus syariah. Bila kita menggunakan masker, di mana masker tersebut kita kita gunakan sebagai alat agar media yang menempel dengan hidung itu bukan media yang menyebarkan virus, ya. Misalnya ada orang sholat ke masjid tidak bawa sejadah, maka dia khawatir lantai yang ada di masjid itu pernah atau bekas di mana orang sujud di situ, dan dikhawatirkan, ya, akan terjadi paparan karena barangkali masjid belum dibersihkan atau belum disinfektan. Maka ketika itu boleh menggunakan masker. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak menggunakan masker akan terjadi paparan virus, dikhawatirkan. Nah, kembali maqasidus syariah tadi. Ketentuan agama itu bisa dikalahkan dalam rangka menjaga hifdzun nafas. Nah, bagaimana halnya kalau seandainya kita bawa sejadah dan kita yakini betul sejadah yang kita bawa adalah sejadah kita sendiri, tidak pernah, ya, dicium oleh orang untuk sujud. Dan kita yakin bahwa sejadah kita tidak akan menularkan virus. Maka ketika itu, misalnya kita pakai sejadah sendiri, lalu kita sholat pakai masker, kalau pendapat kalangan Syafi'iyah, hukumnya makruh, sholat menggunakan masker. Jadi ketika kita bawa sejadah sendiri, maskernya, ya, bagian hidung dibuka. Agar apa? Agar tidak makruh. Ya. Kalau pendapat Imam Ahmad, maka wajib dibuka. Kenapa? Karena tidak ada ilat yang mengharuskan dia harus pakai masker atau menutup hidung. Hal ini berlaku ketentuan. Kenapa hukumnya berbeda? Ya, dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan elatnya, baik ada maupun tidak. Jadi ketika ada elat di mana ada kekhawatiran terpapar virus corona, maka boleh pakai masker. Tapi kalau seandainya
tidak ada kekhawatiran karena sejadah kita bawa sendiri dari rumah. Maka ketika itu makruh pakai masker. Ya, mudah-mudahan jelas. Jadi kalau sholat ke masjid, ya bawa masker, pakai masker. Tapi ketika sujud, ya lepas bagian hidung. Ya, jangan menutup hidung dengan masker. Ya, ini yang pertama. Namun, seandainya pengurus masjid ini belum tahu. Ini kan nggak semuanya tahu kan. Misalnya begini, masker menjadi sebuah kewajiban ketika masuk masjid. Misalnya nih, kemudian ketika ada jamaah yang datang ke masjid, ya ketika sholat, ya dia maskernya tidak dipakai dengan sempurna karena tidak menutup hidung, sehingga ya pengurus yang nggak tahu nih ditegur. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya ada orang pakai masker lupa gitu, setelah sholat tetap aja maskernya tidak disempurnakan makanya. Ya misalnya kalau ada orang sudah agak lupa seperti ini menurut saya maka tidak mengapa dia sujud pakai atau menggunakan masker walaupun dia bawa sejadah sendiri. Ya, nah ini tentu saja kondisional nih. Ya, baik. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, terkait dengan menggunakan sanitizer. Kita itu kan buka pintu, maka dikhawatirkan ketika kita membuka pintu ada tentu saja banyak tangan orang yang memegang gagang pintu. Ya, sehingga dikhawatirkan akan menjadi media perpindahannya atau beralihnya virus corona. Nah, yang kita perlu tahu adalah, sanitizer ya, menggunakan sanitizer. Kalau seandainya kita menggunakan sabun biasa dengan air yang mengalir, ini nggak ada masalah, nggak ada khilaf. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan sanitizer, di mana kita tahu bahwa sanitizer tersebut adalah satu cairan yang mengandung alkohol. Ya. Nah, terkait dengan alkohol yang ada di sanitizer, ingin saya sampaikan bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang alkohol yang digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW menginformasikan bahwa khamr ya itu najis. Nah, sehingga kenapa khamr najis? Karena ada alkohol. Nah, kemudian dari sini ulama tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang mengandung alkohol karena berarti itu najis. Makanya kemudian ada minyak wangi dijual, ada bacaan non alkohol. Nah, gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa sesuatu najis atau cairan yang najis yang mengandung alkohol itu harus bagaimana dia disebut najis atau tidak itu tergantung pada proses pembuatannya. Ini menurut fatwa MUI tahun 2009. Jadi sesuatu cairan ya ini dikatakan yang mengandung alkohol, dikatakan najis atau tidak, itu bergantung pada proses pembuatannya. Jika dibuat atau dihasilkan dari bahan-bahan yang najis, maka hukumnya najis. Jika dibuat dari bahan-bahan yang bukan najis, maka hukumnya bukan najis. Ya, demikian. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau khamr, kenapa dia kemudian najis? Karena memabukkannya itu, karena ditujukan untuk memabukkan. Maka itulah sebenarnya yang disasar agar jangan digunakan. Ya. Dalam rangka membuat orang jijik. Oh, najis. Kok najis diminum? Nah. Karena memabukkan itu. Karena itulah sampai dibuat najis biar seorang merasa jijik.
Ya, karena semua yang najis itu pasti menjijikkan, tapi tidak semua yang menjijikkan itu najis. Ini prinsip ya. Semua yang najis pasti menjijikkan, tapi tidak semua yang menjijikkan itu najis. Nah, saya mau kasih contoh. Mohon maaf, ingus. Ingus itu menjijikkan, tapi tidak najis. Makanya kalau orang pilek, kemudian dia sholatnya sampai meler-meler di hidungnya, apakah dia hamilun najasah, membawa najis? Tidak. Karena ingus, walaupun menjijikan, dia tidak najis. Kembali pada sanitizer. Nah, MUI mengeluarkan fatwa ya bahwa sesuatu benda cair, apakah dia najis atau tidak, tergantung yang mengandung alkohol, tergantung pembuatannya. Nah, kemudian homer itu kenapa dikatakan najis? Karena dalam rangka membuat orang jijik ketika dikatakan homer itu najis. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali makanan-makanan yang mengandung alkohol dan itu boleh. Contohnya pisang. Ya, tape. Kan mengandung alkohol. Kenapa boleh dimakan? Karena tidak lazim ada orang makan pisang mabok. Nggak lazim. Ada orang makan tape mabok. Atau sederhananya, misalnya nggak ada orang bilang gini, ayo kita mabok-mabokan. Makan pisang, nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Nah, karena itulah jumhur ulama berpendapat alkohol itu bendanya suci, bukan najis. Ya, jadi hukum pada benda itu 3. Yang pertama suci, yang kedua najis, yang ketiga mutanajis. Jadi alkohol itu suci. Karena itulah ya menggunakan sanitizer sebelum sholat tidaklah mengapa. Sholatnya sah. Bahkan ya bagi atau Masjid Al-Ihsan bila hendak buka, ya sediakan itu. Bagus. Di sebelah pintu atau media-media di mana banyak disentuh orang, disediakan sanitizer. Jadi nggak apa-apa. Ya. Nah, mudah-mudahan jelas nih. Ya, sanitizer yang walaupun mengandung alkohol, maka tidak mengapa. Dalam rangka mengantisipasi jangan sampai ya tangan kita itu memegang benda yang di situ pernah dipegang oleh orang yang terpapar atau ada virus coronanya. 2, insya Allah sudah paham ya, sudah jelas. Yang ketiga, ingin saya sampaikan, lupa nih. Nah, wabah ini, corona ini, COVID-19 ini, ya hampir semua ulama, saya bilang hampir semua ulama berpendapat ini adalah sebuah pandemi. Ya, nggak ada yang mengatakan pandemi. Dan ini yang menurut saya yang paling merasakan dampaknya terkait dengan ibadah adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam yang dianjurkan untuk kumpul 5 waktu sholat berjamaah. Agama lain, misalnya agama Nasrani, 1 pekan sekali mereka dianjurkan untuk ke gereja. Saya nggak tahu itu hukumnya wajib atau apa menurut mereka. Tapi kita minimal 5 kali 1 hari dianjurkan untuk kumpul di masjid, sholat berjamaah. Kemudian 1 pekan, ya sekali kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Bayangkan, ya 1 tahun sekali, ya jutaan kaum muslimin diwajibkan untuk haji. Kita lihat, ya ketika wabah ini terjadi, sholat 5 waktu tidak dilakukan di masjid, tapi di rumah masing-masing. Sholat Jumat tidak dilakukan, diganti dengan sholat Johor. Haji, ya ini tidak jadi negara Indonesia mengiring jamaahnya ke Tanah Suci tahun ini. Jadi ya kalau seandainya jadi, dengan izin Allah, saya tahun ini juga mau membimbing jamaah. Tapi karena nggak jadi, akhirnya nggak jadi berangkat. Nah jamaah kasihan, masa tunggunya semakin lama. Nah lihat, ini yang paling pengaruh. Agama lain ada nggak? Nggak ada. Paling kegiatan mereka 1-2. Jadi ini sebuah nazilah, sebuah
sesuatu bahaya yang menjadi menimpa kaum muslimin. Sebuah musibah yang menimpa kaum muslimin. Maka itu terkait dengan pada kondisi PSBB ini, ya, maka sangat dianjurkan apabila kita sholat, kita membaca kunut nazilah. Dibaca kunut nazilah. Bacaannya bagaimana? Sama halnya dengan subuh. Boleh ditambahkan Allahumma dfa'annal bala wal waba. Ya, wa virus corona. Ya Allah, hindarkanlah kepada kami wabah, ya, bala, pandemi, khususon virus corona, lebih khusus lagi virus corona. Fi baladina hadza khassah wa buldanil muslimina amah. Di negara kami yang tercinta ini khususnya, dan di semua negara-negara kaum muslimin pada umumnya. Karena yang paling merasakan terganggunya ibadah adalah kaum muslimin. Maka kalau saya itu, ya, saya baca, kalau baca subuh saya baca kunut nazilah. Mohon terkait dengan masalah ini, ya, tidak ada hilaf bagi ulama. Kalau kunut subuh ada hilaf, tapi kunut nazilah nggak ada hilaf. Cuman orang yang nggak biasa kunut, kunut nazilah juga akhirnya nggak dibaca, jadi nggak dipraktekkan. Nah, mohon walaupun misalnya tidak baca, misalnya ini nggak apa-apa, misalnya karena kunut subuh itu ada hilaf memang, dan ini bahasanya jadi panjang, tapi kunut nazilah nggak ada hilaf, ya. Nah, jadi boleh atau sangat dianjurkan untuk baca kunut nazilah. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi jelas, ya. Apalagi saya yakin pada saat wabah ini banyak orang yang tersadar, ya, sehingga mereka akan rajin ke masjid. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya tidak pernah ke masjid, kemudian terpapar virus corona, lalu misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan SOP-nya, mereka kan tidak boleh dibawa ke rumah, tidak boleh disolatkan di masjid. Nah, itu artinya kan mereka selama hidupnya nggak pernah ke masjid, bahkan saat wafat pun tidak dibawa ke masjid atau ke musola. Baik, Bapak sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan fikih praktis, ya, saat wabah ini adalah tentang pelaksanaan sholat berjamaah dengan merenggangkan shaf. Ya, jadi shafnya itu jadi renggang, ya, jadi tidak rapat. Kebetulan saya kemarin itu sudah sholat Jumat, ya, karena di DKI jadwal saya di Jakarta, jadi saya sudah sholat Jumat. Nah, ketika saya sholat Jumat, saya jadi imam, saya sampaikan. Biasanya kan sebelum sholat itu imam dianjurkan, sawu sufufakum, rapatkanlah, luruskanlah shaf, dan rapatkanlah, gitu ya. Nah, saya sampaikan. Mas Puji, Ya. Pak Puji kok suaranya hilang, Pak Ustaz? Ya makanya ini kok habis ya di sini. Dah. Sudah terdengar kembali ya? Ya, silakan. Baik, saya ingin jelaskan tentang, kebetulan saya ulang, kebetulan kemarin karena di Jakarta itu sudah dibuka ya tempat ibadah, jadi pelaksanaan sholat sudah dilakukan. Kebetulan saya jadwal di masjid di Jakarta. Nah, sebelum sholat saya ingatkan, luruskan shaf, nggak usah dirapatkan, gitu. Karena masjidnya juga sudah memberikan tanda bahwa shafnya direnggangkan. Nah, bagaimana hukum merenggangkan shaf, ya, untuk mencegah corona? Saya ada mengutip ada sebuah fatwa. Saya bacakan dalam bahasa Arab. Hal yajuzu lil musallin ayyaj'alu bainahum masafatan mitrin au mitraini an yaminihim shimalahum fi shaffi fil jamaah
wiqayatan min hadzal wabah, apakah boleh? Ini ada ulama ditanya. Orang-orang yang sholat, mereka membuat jarak 1 atau 2 meter di sebelah kanan dan kiri mereka, ya, dalam rangka menghindarkan diri dari wabah corona. Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian dijawab, yang bagi ya ikhwah, seyogianya wahai saudaraku, annu alima anna wuqufal musallin fi shaffin wahidin walau kanu mutabaidin laisa min babi salatil munfarid khalfas shaff. Kalau ada orang atau makmum, ya, mereka, ya, sholat pada barisan shaf, walaupun renggang, shaf tapi renggang, mereka masih dikatakan sholat berjamaah, bukan sholat munfarid, bukan sholat sendirian. Mengapa? Li'annahum fi shaffin wahidin, karena mereka berada pada satu shaf, satu barisan. Idzan hadza laisa min hadil mas'alah yakinan. Hal ini, ya, bukan tergolong sholat sendirian. Nah, jadi ingat, itu bukan sholat sendirian. Lah, kalau bukan sholat sendirian, itu artinya sholat jamaah. Ya, bahkan, ya, ini bahkan. Ini ulama dari kalangan Hanabilah nih. Kalau kita baca pendapat dari kalangan Syafi'iyah, seandainya ada orang, ya, sholatnya sendirian di belakang shaf, tapi pada jarak sekitar masih 10 meter lah, atau 30 meter ya, misalnya. Ada shaf, lalu dia di belakang sendirian. Bagaimana ini? Ini juga, walaupun dia tidak berada pada barisan shaf, dia adalah orang yang dianggap sah sebagai makmum dalam jamaah sholat tersebut. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i lebih longgar. Kemudian, ya, dilanjutkan. Baqiya annal asla annahu yajibu tarasul mu'minin. Ya. Tinggal pembahasan selanjutnya, hukum asal pada makmum tentang meluruskan shaf. Jadi meluruskan shaf itu hukum asalnya apa? Meluruskan shaf menurut jumhur fuqaha hukumnya sunnah, bukan wajib. Mengapa demikian? Karena hadisnya sangat jelas. Ya, kata Nabi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamami sholah." Dalam riwayat yang lain, min iqamati sholah. Jadi lurusnya shaf itu min tamami sholah, bagian dari kesempurnaan sholat. Artinya apa? Kalau shafnya tidak lurus, tidak rapat, sholatnya sah, cuman tidak sempurna, itu aja. Jamaahnya sah, tapi tidak sempurna, itu aja. Sehingga ulama kemudian berpendapat, ini jumhur ulama, sedikit yang mewajibkan. Hukum meluruskan dan merapatkan shaf, itu hukumnya sunnah. Nah, dari sini kita tahu, ketika yang wajib saja, sesuatu misalnya nih, merapatkan shaf hukumnya wajib. Meluruskan shaf hukumnya wajib. Dalam rangka, tadi kembali nih, maqasidus syariah. Ya, jiwa kita akan terkena bahaya. Itu saja bisa dihindarkan, bisa dikalahkan, ketentuan wajib. Ya, sama halnya dengan bangkai saja yang haram bisa dimakan dalam rangka menjaga nyawa dari kematian. Apalagi ini. Untuk yang wajib saja itu bisa dikalahkan dalam rangka maqasidus syariah lihibzin nafs, menjaga jiwa. Apalagi hukumnya yang sunnah. Ya. Jadi kalau seandainya masjid membuat satu ketentuan, sementara ini dalam rangka PSBB
kondisinya belum begitu normal, ya dibuat jarak antara makmum satu dengan makmum yang lain sehingga mereka tidak berdekatan. Ini hukumnya bahkan bagus. Bukan hanya boleh, tapi bisa wajib. Gitu. Ya, paling tidak sunnah. Sunnahnya seperti itu. Kenapa? Lihibdin nafas. Padahal lihibdin nafas untuk menjaga jiwa. Ya, jadi terkait dengan merenggang ansop, maka ini sesuatu yang sunnah sekarang ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, jadi mudah-mudahan tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan ibadah pada saat PSBB ini. Ya, saya yakin bapak-bapak semuanya, para pencinta masjid ini udah rindu banget sama masjid. Ya, udah kangen banget kumpul dengan yang lain. Ya, cuman ya karena memang kondisinya belum normal bener, ya kumpulnya ya juga disesuaikan. Kalau walaupun kangen banget, rindu banget ketemu teman, gak usah salaman. Ya, tidak usah mu'anakoh, berangkulan, gak usah. Ya, nah, jadi gitu. Kalau salaman kan sunnah, ini tidak terkait dengan sholat ya, berangkulan juga. Nah, mungkin ini sekedar, ini saja tambahan. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sepertinya ini yang harus kita pahami terkait dengan ibadah di saat PSBB ini. Mudah-mudahan kita menjadi jelas dan paham, ya. Dan saya kalau seandainya nanti DKM membuat sebuah ketentuan, maka saya berharap ini dilaksanakan oleh semua pengurus. Kenapa? Karena biar satu kata, sehingga orang yang melanggar ketentuan itu dihakimi dalam tanda kutip oleh semua pengurus, sehingga sangat satu kata dalam sikap. Kenapa? Karena hal ini juga tidak boleh kita anggap enteng, ya. Kita harus tetap berusaha untuk menjaga agar tidak terselamatkan dari paparan virus corona. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, apa yang kita lakukan ini hanya sekedar ikhtiar, hanya sebab. Ya. Allah yang memberikan keselamatan jikalau seandainya kita tidak terkena hal itu. Jadi ini hanya sekedar sebab. Untuk sesuatu takdir yang tidak kita ketahui, maka kita tetap dianjurkan ikhtiar. Kita tetap dianjurkan usaha. Nggak boleh begini. Saya sih kan udah ditakdirkan. Kalau kena ya kena. Kalau enggak ya enggak. Nggak begitu. Jadi untuk sesuatu takdir yang kita tidak tahu, kita dianjurkan untuk ikhtiar, untuk usaha agar terhindar. Sama halnya dengan rizki. Rizki kita itu kan sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya. Gitu ya. Tapi ketika kita tidak tahu berapa banyak rizki yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah buat kita, pada saat kita tidak tahu itu, kita dianjurkan untuk ikhtiar, untuk usaha. Bahkan perintah ikhtiar, usaha untuk mencari rizki, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita diperintahkan untuk sholat Jumat. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila kalian usai setelah melaksanakan sholat Jumat, ya fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ya, bertebaran kalian. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya, padahal sudah ditentukan. Tapi kita diperintahkan untuk mencari. Baik Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, Allah sudahi, minimal Allah lemahkan. Jadi walaupun saudara-saudara kita terpapar, jangan sampai meninggal dah, bisa sembuh, itu aja. Jadi kita nggak terlalu khawatir banget. Baik jamaah sekalian,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ala istimaikum. Semoga Allah balas atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Puji. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya yang luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya sarikan tadi ya, beberapa hal penting yang disampaikan Ustaz Saman adalah bahwasanya syariat agama ini pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga 5 hal ya. Tadi dari mulai menjaga agama sampai terakhir adalah menjaga harta. Kemudian hal-hal yang tadinya diperbolehkan tapi atau dilarang, bahkan ya kalau dalam rangka menjaga jiwa kita, bahkan tadi kita bisa melanggar sesuatu yang tadinya diharamkan gitu ya. Kemudian kita tadi bahas hal praktis adalah sholat berjamaah, sholat ke masjid pakai masker ya. Ketika kita sudah membawa sajadah sendiri, maka seyogianya maskernya tidak perlu kita kenakan Ustaz ya. Kita keluarkan dikit dari hidung kita supaya hidung kita kena tempat sujud. Kemudian kita tetap diperkenankan menggunakan sanitizer dan dianjurkan untuk membaca Quran nazilah dan soft boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk dikasih jarak ya. Dan mungkin yang tadi belum sempat disinggung ini Ustaz, masalah sholat Jumat nih Ustaz ya. Afwan. Sholat Jumat kalau dengan kondisi soft seperti ini kan bisa jadi jamaahnya banyak dan ada potensi di masjid tertentu ini mewacanakan ini Ustaz 2 kloter Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz yang tadi belum sempat bahas mungkin? Oh ya. Jadi sejauh atau sependek buku yang saya baca, kitab yang saya baca, tidak ada pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang, itu nggak ada pada satu tempat, kecuali tempatnya berbeda, itu beda ya. Jadi pada satu masjid dilakukan pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang itu nggak ada. Nah, kalau pada tempat yang berbeda itu ada. Nah, contohnya gini, saya pernah dulu jadwal khotib di Hotel Hilton, sekarang Hotel Sultan. Saya sholat, ya, itu kan sementara banyak pegawai hotel yang tidak bisa ikut sholat karena melayani tamu, melayani customer. Baik. Nah, setelah saya sholat nih, sebahagian ketika pelaksanaan sholat yang pertama, sebagian pelayan hotel itu ikut. Nah, kemudian setelah sholat yang kedua, pelayan yang tidak ikut sholat yang pertama, mereka sholat Jumat, tapi tempatnya beda, bukan di masjid, ya, tapi di tempat yang lain. Nah, itu aja yang saya tahu. Nah, kenapa begitu? Karena memang tidak ada satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai istinbat hukum bahwa di satu tempat dilaksanakan pelaksanaan sholat Jumat 2 kali, nggak ada. Lalu bagaimana seandainya nggak muat, gitu ya? Kenapa nggak muat? Ya karena memang jaraknya direnggangkan sehingga masjid nggak nampung. Itu kan bisa, ya. Shop itu sahnya sholat Jumat kan tidak, kan pelaksananya di masjid. Tapi makmum itu kan tidak mengapa bila berada di luar masjid. Silakan makmum berada di jalanan. Silakan makmum berada di rumah. Selama itu masih nyambung dengan shop yang ada di depan. Begitu. Jadi nggak ada dilakukan pelaksanaan 2 kali. Ya. Wallahu alam, saya nggak tahu kalau ada apa namanya pernyataan dari ulama. Wallahu alam ya. Tapi yang sejauh saya ketahui itu nggak ada. Jadi usahakan ya mereka tetap sholat pada saat yang bersama di satu tempat walaupun jamaahnya membludak sampai ke jalan. Walaupun jamaah membludak sampai ke rumah-rumah. Ya, itu justru bagus untuk menunjukkan kaum muslimin itu betul-betul bersatu pada satu waktu. Jadi saya tidak sependapat jikalau dilakukan ya 2 gelombang. Jadi demikian. Lalu bagaimana seandainya ada orang masjid penuh, jalanan penuh, rumah-rumah penuh. Jadi sama sekali tidak ada celah untuk sholat Jumat pada waktu yang sama di masjid yang sama. Sebenarnya kalau orang ini paham agama itu nggak ada masalah. Kalau sholat itu berapa meter sih yang kita perlukan? 1 meter kan? 1 meter 10.
atau 1 meter lah. Kita seandainya sujud itu sedikit menekuk tubuh kita. Itu saja tempatnya. Seandainya tempat itu pun tidak memungkinkan, maka sholat saja sambil berdiri. Selesai. Sholat Jumat sambil berdiri. Selesai. Dan ini, ya, saya pernah mengalami nih. Pada saat umroh. Jadi saya datang itu jam 10 atau jam 10:30, saya lupa. Nah, saya itu di depan Hotel Hilton saja, itu nggak bisa sholat. Di depan Hotel Hilton, di Masjidil Haram. Nah, saya lihat banyak sekali saudara-saudara saya, akhirnya kalau saya bisa sholat. Karena saya naik, saya sholat itu di pot, pohon, ya semacam pohon korma gitu kan, ada ininya ya. Ada ada sedikit di atas pot itu ya, yang segi 4 itu ada tempat buat saya sujud. Saya sholat di situ. Sementara banyak saudara-saudara saya pada saat itu saya lihat dengan mata saya sendiri, karena saking membludaknya jamaah itu sholat Jumat dengan berdiri. Jadi nggak sujud mereka. Jangankan sujud, ruku saja tidak. Ya. Jadi demikian. Nah, jadi Islam ini mudah, ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dapat tempat, sholat saja, sholat sambil berdiri. Agama ini kan gampang, ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul berpesan, lakukanlah, ya, apa yang saya perintahkan, dan semampu kalian, mas tatotum. Jadi semampunya aja. Jadi nggak bisa buat tempat sujud dan ruku, berdiri aja udah sholat Jumat. Jadi demikian. Ya, kalau Ustaz, ini sangat melegakan buat kita semua ya, terutama bagi pengurus untuk mengatur jamaah nanti kalau ada sholat Jumat dan jamaahnya membludak, nanti kita bisa himbau ke jamaah untuk sholatnya berdiri Ustaz ya, dengan kondisi yang memanfaatkan tempat yang ada. Baik, demikian ya. Maaf, tapi kalau di sini sepertinya nggak akan ada kondisi seperti itu. Mereka itu bisa ke belakang. Itu bisa ke depan kelurahan kalau Masjid Al Ihsan ya. Oke. Cuman panas gitu aja Ustaz ya, gitu ya. Ya. Baik, silakan Bapak semua kalau ada pertanyaan buat Ustaz Saman, kita masih kasih kesempatan ya. Mungkin 1-2 pertanyaan, silakan. Oh, Pak Haji Neto, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saman, saya Neto. Pak, ini kaitan dengan Pak Puji tadi terakhir soal bergelombang. Itu kalau kita lihat di Masjidil Haram atau Nabawi, itu kalau kita sholat Jumat itu security itu kan nggak ikut sholat itu. Nah itu mereka sholatnya setelah itu, terus kalau sholatnya setelah itu apa termasuk sholat Jumat, apa dia sholat biasa tuh Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, jadi ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil bahwa dalam rangka melancarkan sebuah ibadah, seseorang diberikan uzur. Para askar itu tidak semuanya ikut sholat Jumat. Kenapa? Karena dalam rangka ya mengatur ibadah-ibadah atau pelaksanaan orang yang sholat Jumat. Sesuatu ibadah yang tidak bisa sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya jadi wajib dan ibadah. Mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Jadi askar-askar itu walaupun mereka tidak sholat Jumat, ya, karena melancarkan kewajiban pelaksanaan sholat Jumat, maka dia dianggap orang yang sholat Jumat. Walaupun sholatnya nanti setelah selesai sholat Jumat dan sholatnya sholat Johor. Nah, ini tambahan dalil nih. Betul. Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sama dengan yang di hotel juga tadi Pak Ustadz ya? Petugas hotel juga sama ya? Sama. Sama.
Jadi Pak Puji jangan takut jadi pekerja di hotel Pak Puji ya. Saya udah pernah kerja di hotel Pak. Waktu di Australia saya kerja di hotel Pak. Iya. Bersihin kamar. Kelihatan loh. Ayo silakan. Ada lagi pertanyaan Pak Jimbar, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan Ustaz Arman. Ini berkenaan dengan wabah corona ini kan jadi akhirnya ada sesuatu yang harus kita pikirkan sama-sama nih. Saya ingin tanya aja Ustaz mengenai begini. Maksud dari diadakannya bahwa di zona-zona kan saat ini kan ada zona hijau, zona merah, bahkan zona hitam gitu ya Ustaz ya. Nah, berkaitan dengan ini Ustaz, apakah uzur yang kalau misalkan daerah kita ini masih zona merah? Sementara mungkin di tempat Pak Neto sana, masjidnya buka, zonanya hijau. Apakah uzur yang di tempat saya ini masih berlaku untuk saya, ataukah saya harus berusaha menggapai masjid yang buka? Karena apa? Tadi maksudnya adalah kalau saya ke sana, otomatis jadi lintas zona. Akhirnya mungkin bisa membahayakan juga jamaah yang ada di sana. Yang di sana sebenarnya nggak ada wabah. Nah, kaitan dengan ini Ustadz, mohon mungkin pencerahannya. Apakah jamaah misalkan di Ceger ini, di tempat kita ini, belum buka. Sementara di tempat Pak Neto buka. Apakah saya harus berangkat ke sana untuk melaksanakan sholat Jumat, ataukah memang uzurnya masih menempel di saya? Artinya kewajiban itu belum masih bisa kita tinggalkan untuk menjaga tadi Hizbut Nas tadi. Artinya kita harus menjaga orang-orang di daerah sana, di daerah masjid sana juga. Karena apa? Mungkin juga kita yang ke sana membawa juga. Nah ini mungkin mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya pertanyaan ini terkait dengan sebuah ketentuan pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang berbilang. Jadi kalau seandainya pelaksanaan sholat Jumat itu di satu tempat, di satu kampung, itu pelaksanaannya hanya satu masjid, ini nggak ada masalah. Ya, ada bahasan fikih tentang sholat Jumat berbilang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya dan para sahabat, para khulafaur rasyidin nggak pernah melaksanakan sholat lebih dari satu masjid. Nggak ada pelaksanaan sholat selain Masjid Nabawi, itu nggak ada. Kemudian itu ada bahasan. Nah, dibolehkannya sholat Jumat dengan masjid berbilang, artinya berbilang begini, dalam satu tempat, ya itu banyak masjid, nah, gitu ya. Ini kan kita ngikutin pendapat dari Imam Abu Hanifah. Nah, jadi gitu. Nah, baik, katakanlah kita sudah seperti ini nih. Jadi kita mengesampingkan keharusan sholat Jumat di satu masjid. Jadi kita sholat Jumat di masjid yang berbilang. Inilah yang kemudian menjadi membuat jamaah ya menjadi bertanya-tanya sebagaimana yang ditanyakan. Ketika pemerintah menetapkan sebuah wilayah ya terkait dengan zona, padahal kalau seandainya kita merujuk kepada Rasulullah ini misal dan khulafaur rasyidin, berarti di wilayah yang ditetapkan zona tersebut berarti masjidnya satu. Nah, gitu. Kalau ditetapkan merah ya berarti semuanya berlaku, nggak boleh sholat Jumat, apalagi ditetapkan zona hitam. Nah, tapi masalahnya pada satu wilayah itu zonanya berbeda-beda. Ada yang zona hijau, ada yang zona merah. Yang zona hijau dilakukan sholat Jumat. Yang di zona merah tidak dilakukan atau masjidnya tidak melakukan sholat Jumat. Nah, mereka yang tinggal di zona merah, apakah tetap wajib mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang ada di wilayah zona hijau? Nah, ini nih menjadi masalah karena berbilangnya masjid. Menurut saya, ya, ketika misalnya di daerah kita nih, di Rangmau Barat,
ini kan masih zona merah. Tapi ini kan kemudian dibagi-bagi, atau pondok aren lah, pondok aren itu zona merah. Nah, sementara kita tahu bahwa di wilayah pondok aren ini sebagian masjid yang sudah menyelenggarakan pelaksanaan sholat Jumat, sebagian yang lain tidak. Seandainya kita tidak, ya, atau di tempat yang masjid kita tidak melaksanakan sholat Jumat, apa kita harus sholat Jumat di tempat lain yang menyelenggarakan? Nah, gitu ya. Nah, menurut saya kondisi seperti ini adalah kondisi di mana kita boleh mengambil dua pilihan. Pilihan pertama, jika kita tidak sholat Jumat, maka hukumnya boleh. Jika kita melaksanakan sholat Jumat, hukumnya juga boleh. Ya, jadi boleh saja. Pelaksanaan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat, maka sudah dihitung sebagai pahala sholat Jumat. Gitu. Nah, mana yang lebih baik? Apakah kita sholat zuhur saja, tidak sholat Jumat, ataukah kita ikut sholat Jumat? Ya, yang paling paham dan mengerti sebenarnya kondisi kita. Gitu ya. Jadi kondisi kita. Saya mau kasih contoh gini lah. Kondisi itu faktornya banyak. Contohnya gini. Kalau ada ketua misalnya nih, mohon maaf, ketua DKM masjid, dia menjadi tokoh, ini misal, di masjidnya tidak dilaksanakan pelaksanaan sholat Jumat, tapi di masjid sebelah dia atau di sebelah kampungnya dilaksanakan sholat Jumat. Menurut saya, buat ketua DKM tersebut tidak usah sholat Jumat di masjid sebelah kampung. Kenapa? Karena nanti akan memberikan kesan di kalangan warga, di kalangan jamaahnya, bahwa wah, ini ketua DKM kita nggak konsisten, masjid sendiri nggak dibuka, tapi dia sholat di masjid lain, gitu. Ya, nah ini begitu. Ya, tapi kalau seandainya anggota masyarakat atau dia nggak inilah apa yang dilakukan itu tidak menimbulkan kesan negatif di antara jamaah, mau sholat nggak dikesankan negatif, tidak sholat Jumat di masjid di sebelah kampung tidak dikesankan negatif, ya udah, berlaku dua pilihan. Silahkan kalau mau sholat di masjid sebelah kampung atau tidak. Ya, ini jawaban saya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita banyak pencerahan pagi hari ini ya, Ustadz ya. Masih ada lagi, Ustadz, Bapak sekalian? Udah mau jam 6:30. Tadi waktu Zoom saya setting sampai 6:30. Ya sudah ditutup. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan untuk Ustadz Saman dan Bapak semua yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Mudah-mudahan di era new normal ini tetap membuat kita istiqomah di dalam agama Allah SWT ya. Dan Allah SWT segera angkat virus ini dari bumi kita ya. Dan kita insya Allah setelah era new normal ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Demikian Ustaz ya, dan Bapak sekalian. Marilah kita tutup acara kita dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf semuanya. Mohon maaf Ustaz. Mohon pamit.